Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 16 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Bikin sesak jalan, Dinas Perhubungan Kota Cilegon usir belasan truk pengangkut pasir di JLS. Ribuan karyawan PT Nikomas Gemilang siap mengundurkan diri secara sukarela. Grup 1 Kopassus selenggarakan acara silaturahmi dengan para jawara di Banten. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, manajemen pabrik sepatu PT Nikomas Gemilang mencatat ada ribuan karyawan yang siap mengundurkan diri secara sukarela. PHK besar-besaran itu terjadi akibat menurunnya permintaan pasar dunia hingga 50% sejak 6 bulan yang lalu. Seluruh karyawan yang mengundurkan diri akan memperoleh haknya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Selengkapnya, Asri Aulia dari Radio Ramaloka FM Serang. Manajemen PT Nikomas Gemilang telah mencatat ribuan karyawan siap mengundurkan diri secara sukarela. Terjadinya PHK besar-besaran dikarenakan perusahaan Nikomas sejak 6 bulan lalu mengalami penurunan permintaan pasar dunia hingga 50%. Antara lain permintaan pasar negara Amerika dan Uni Eropa mengalami penurunan cukup drastis. Pihak perusahaan telah melakukan berbagai cara agar tidak ada PHK massal dengan cara menawarkan kepada para karyawan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan, jumlah karyawan yang mendaftar dalam program pengunduran diri secara sukarela mencapai 1.175 orang. Semua karyawan akan mendapatkan haknya dikarenakan pengunduran diri secara sukarela akan dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Intan Indria Dewi mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan PT Nikomas Gemilang dan berdiskusi dengan pihak pabrik sepatu raksasa di Banten agar tidak terjadi PHK ribuan karyawan secara massal dan berharap ke depan perusahaan yang bergerak pada produksi sepatu tersebut dapat bangkit kembali dari kesulitan hingga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat Banten pada umumnya. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, belasan truk angkutan pasir yang terparkir di jalur lingkar selatan Kota Cilegon terpaksa diusir oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Truk-truk besar yang parkir sembarangan tersebut dinilai menimbulkan kepadatan lalu lintas di JLS, terutama saat jam sibuk. Berikut laporan Abi dari Radio Sam FM Cilegon. Belasan truk bermuatan pasir yang berhenti di tepi jalan di wilayah Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon diusir petugas bidang keselamatan Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Truk-truk besar yang berhenti sembarangan itu dinilai telah membuat jalan menjadi sesak sehingga kerap membuat kepadatan lalu lintas terutama pada saat jam sibuk. Kasih Pengawasan Bidang Keselamatan di Subkota Cilegon, Fatur R. Sadeli menyampaikan para supir truk ini sengaja berhenti dengan berbagai alasan. Dijelaskan ada juga salah satu perusahaan yang memiliki truk dan kerap berhenti sembarangan padahal memiliki tempat parkir khususnya sendiri. Sementara di tempat yang sama, Arif, petugas keamanan di pool perusahaan tersebut mengaku sudah sering meminta para supir untuk memasukkan kendaraannya ke tempat parkir yang telah tersedia. Sekedar diketahui, problematika di Jalan Lingkar Selatan sendiri cukup beragam, mulai dari jalan rusak dan keberadaan warung di atas trotoar. Tentunya, hal ini juga turut mempengaruhi truk-truk angkutan barang untuk berhenti dan beristirahat tanpa memikirkan kondisi jalan di Jalan Lingkar Selatan tersebut. Demikian saya Abi dari Sam Radio melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten.
Pendengar, untuk menjaga hubungan dengan para jawara di Banten, Grup 1 Kopassus menyelenggarakan acara silaturahmi di lapangan hijau Grup 1 Kopassus hari Sabtu yang lalu. Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Serang Syafruddin sebagai Ketua DPP Bandrong Indonesia Banten dan para jawara yang berasal dari berbagai perguruan di Banten. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Dalam rangka menjaga hubungan dengan para jawara Banten, Grup 1 Kopassus menyelenggarakan acara silaturahmi yang bertempat di lapangan hijau Grup 1 Kopassus Sabtu 14 Januari 2023. Turut hadir Wali Kota Serang sekaligus sebagai Ketua DPP Bandrong Banten Indonesia Haji Syafruddin bersama dengan para jawara Banten lainnya yang berasal dari perguruan Debus, Terumbu Banten, dan KESTI TTKDH. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPP Bandrong Banten Indonesia sekaligus juga Wali Kota Serang Haji Syafruddin mewakili atas nama perguruan yang ada di Banten mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas terselenggaranya acara silaturahmi yang diadakan oleh Grup 1 Kopassus. Syafruddin mengatakan acara silaturahmi ini merupakan suatu terobosan untuk terus bergandengan tangan dalam rangka menciptakan kondusivitas di wilayah Banten. Ia mengatakan para perguruan siap untuk selalu membantu Kopassus. Komandan Grup 1 Kopassus Kolonel Infantri Rommel Janggawardana bersyukur dengan terjalinnya silaturahmi dengan para jawara Banten dan berharap hubungan ini semakin erat. Ia mengatakan bahwa hubungan antara jawara Banten dan Grup 1 Kopassus telah terjalin sejak tahun 1980. Lebih lanjut, Kolonel Infantri Rommel Janggawardana ingin terus menjaga hubungan tersebut selain juga sebagai melestarikan seni budaya yang ada di Banten. Rommel menyampaikan ke depan akan terus dijaga dan ditingkatkan agar wilayah Banten khususnya ke depan semakin kondusif. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.